Bentar. Oke. Hari ini kan kita akan membahas tentang proposal itu. Nanti setelah kita bahas, jika ada yang perlu kita revisi bareng-bareng. Jadi nanti pokoknya selesai pembahasan ini penlat 2, nanti teman-teman proposalnya sudah siap untuk di-upload gitu ya. Ya, Pak. Oke, silakan siapa yang mau presentasi. Ini sudah bisa share screen. Baik, Silakan. Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari KKN Kelompok Sidoarjo 23 akan melaksanakan KKN di Desa Wonokupang, Kecamatan Blumbendo, Kabupaten Sidoarjo. Dari analisis situasi desa yang sudah kami lakukan, mayoritas masyarakat desa... Coba lihat ini dulu. Sorry. Coba lihat atasnya sekarang. Kita baca satu-satu. Oh ya. Atasnya lagi. Mungkin ada salah tulis, salah apa, kita cek bareng-bareng ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Pokoknya setelah ini nanti langsung bisa upload itu maksud saya. Oh, iya. Oke, terus lanjut. Coba lanjut ke bawah. Oke, lembaga penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat 2021. Oke. Lanjut, halaman pengesahan. Bentar, belum. Untuk tanggal pelaksanaannya benar ya, 23 sampai 15 ya nanti ya? Iya. Oke. Oke, terus ini coba tanggalnya ini seharusnya diluruskan dengan ketua coba. Bisa nggak? Surabayanya itu diluruskan dengan ketuanya. Bisa lurus ya. Oke, udahlah kita. Oke. Ini sudah 1989 12. Oke, sudah. Lanjut. Ini nanti nomornya ini bukan ini nomor ini ya, yang nomor halaman. Nomor halaman yang sini biasanya itu pakai apa nih? Romawi ya? Iya. Ya. Oke, nanti saya ganti. Oke. Oh, nanti Romawi. Oke, terus lanjut. Nah, ini kita baca satu-satu coba ya. Oke, sambil dijelaskan coba gimana? Jadi mayoritas masyarakat Desa Wonokupang itu sendiri berprofesi sebagai karyawan perusahaan swasta dan juga usaha tani. Berdasarkan data profil desa tahun 2017, ada sekitar 209 orang yang bekerja di sektor industri menengah dan besar sebagai karyawan swasta. Sedangkan di sektor pertanian terdapat 120 orang pemilik usaha tani, 57 orang sebagai buruh tani, dan 3 orang petani. Pada bidang pendidikan sendiri, tingkat pendidikan penduduk Desa Wonokupang tergolong sedang. Jumlah penduduk tamat SD atau sederajat terdapat 2.355 Diberi orang. titik itu, 2000-nya beri titik. 2 titik. Oke, terus lanjut terus 1000-nya juga nanti ya. Kemudian untuk penduduk tingkat tamat SLTP atau sederajat ada 1.880 orang, dan penduduk tamat SLTA sederajat terdapat 1.900 orang. Di masa pandemi ini, Desa Wonokupang juga mengalami dampak, terutama di bidang pendidikan. Kegiatan belajar mengajar atau KBM dilakukan secara daring atau virtual. Stop dulu. Ini dibuat paragraf gitu gimana? Ini terlalu panjang ya ini. Oke, enter. Ini, Pak. No. Pada masa. Itu kan satu pemikiran dengan pendidikan kan? Iya. Itu mungkin gitu.
Before after-nya sudah 0 atau belum itu? Kok panjang ya? Yang ini, Pak. Soalnya before after-nya dibuat 0 gitu biasanya antara paragraf 1 dan 2 itu loh, kok terlalu panjang toh jaraknya ya. Kemarin saya coba ngatur juga buat mepetin ini tuh agak susah di Google Docs. Kalau sudah di Word itu gampang nanti. Kita ngatur lagi nanti. Ini di Google Doc. Oh iya Google Doc ya susah ya. Oke. Nanti diatur ya. Ini seharusnya 0. Oke. Oke, terus UNESA itu NESA-nya kecil. Kapital hanya U saja. UNESA. Nah, gitu kayaknya. Oke, lanjut. Udah ya? Iya. Program-program itu tanda hubungnya program-program ya, Pak. Oke. Tanda hubung. Oke. Oke, terus masalah yang dihadapi? Jadi untuk masalah yang dihadapi itu di tingkat pendidikan tadi masyarakatnya itu masih belajar secara daring, siswa-siswinya. Nah, berhubung di Desa Wonokupang sendiri itu masyarakatnya masih tergolong tradisional, masih primitif, jadi kesulitan, Pak. Mana yang menyebutkan kesulitan? Ini, Pak. Gadget atau apa? Kita taruh di bawah sini, tingkat teknologi masyarakat yang bisa dibilang masih rendah. Seharusnya fokus ya, seharusnya ini di SD, SMP, SMA. Iya, Pak. Tapi gimana kemarin, tadi? Sudah disebutkan belum? Kayaknya saya baca. Gimana? Kita nggak jadi ke instansi sekolahnya, Pak. Kita di sekitar desa itu. Hanya kan kita nggak mau ikut campur Ya ke betul, manajemen tapi sekolah. ya benar itu benar sekali. Tapi maksudnya kan kita nggak kamu batasi. Nanti kamu itu hanya membantu yang SD, SMP, SMA enggak. Oh, jadi misal anak SD-nya gitu kita undang ke balai desa gitu untuk kegiatan gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Kamu nanti membantu SD, Pak. rencana anak SD. Oke, kita belum nih ya, belum ngomong atau kita ini belum ngomong ini. Belum ngomong nanti sasaran, belum ya? Masih ngomong permasalahan ya? Iya, masih permasalahan. Nah, karena ini permasalahan maksudnya begini loh. Permasalahan ini didapat di tingkat apa? Kalau memang peserta didik semuanya, berarti nanti teman-teman harus membantu semuanya. Baik di SD, SMP, SMA, SLB bahkan, jika ada. Kan begitu. Berarti kita golongkan ya Pak ya peserta didik ini. Boleh, atau memang itu. Gini, kalau memang tidak ada data ya jangan mengada-ngada gitu. Contoh, Anda observasi ini hanya menyimpulkan bahwa tentang peserta didik, ya sudah peserta didik. Tapi waktu observasi kok Anda itu menemui bahwa masalah ini terjadi di SD, ya di SD saja yang ditulis gitu loh maksud saya. Oh, iya. Nah sekarang kemarin observasi itu belum? Sudah Pak. Nah ditemui di tingkat SD, SMP, SMA atau hanya SD atau atau hanya satu? Rata-rata SD, karena SD sendiri proses belajar mengajarnya secara daring. Nah maksudnya begitu. Jadi kita fokuskan saja. Nah kalau begini kan para peserta didik itu kan orang berpikirnya kan semuanya itu, bahkan SLB kan itu. Betul nggak? Iya. Iya. Itu ya, sekolah dasar. Dan wali murid yang mengalami kesulitan. Dalam menjalani proses. Terus
tingkat melek teknologi masyarakat yang bisa dibilang masih rendah. Nah, ini melek teknologi ini dapat dari mana datanya? Dari perangkat desa, Pak. Oh, itu menurut perangkat desa? Iya, menurut perangkat desa. Ditulis berdasarkan gitu. Dan kamu dianggap kamu nanti yang ngomong gitu. Gak terima ngomong piye. Lah perangkat desa nih kan. Tulis berdasarkan keterangan dari gitu. Perangkat desa. Perangkat desa apa? RT RW? Itu PJ kepala desanya. Tulis perangkat desa dalam kurung siapa? Etis nggak ya? Tapi etis nggak ya? Iya, kalau menurut saya itu Nggak Pak, etis kurang ya? enak. Iya, kurang Tapi enak. perangkat desa gitu aja. Kalau perangkat desa kan banyak ya. Langsung Iya. nunjuk orang kan nggak enak ya. Ya nggak etis. Oke, terus T-nya itu dikecilin. T kapit. Nah, tingkat melek berdasarkan keterangan perangkat desa. Tingkat melek koma perangkat desa koma. Tingkat melek teknologi masyarakat yang bisa dibilang masih rendah. Nah, ya. Terus masyarakat yang masih belum bisa nah itu ciri sopo nih? Dari perangkat desanya juga. Ya di kopas. Kopas saja dari atasnya. Kopas saja dari atasnya. Tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong sedang. Nah itu tergolong sedang dapat dari mana? Dari data profil desa tadi, Pak. Nah tulis berarti berdasarkan profil desa. Ya nggak apa-apa. Sudah saya tadi sudah baca. Ya 1900 sekian. Berdasarkan profil desa. Data profil desa. Nah, tingkat. Nah, masih sering dijumpai masyarakat yang mengabaikan pemakaian masker dengan benar saat melakukan kegiatan. Nah, itu apa hubungan nih? Itu jadi masalah kan kudune kok. Kalau itu jadi masalah kudune kamu pecahkan nanti. Dipecahkan nggak nomor 5? Dipecahkan seperti apa, Pak? Oh, dipecahkan ya nggak apa-apa. Berarti saat berdasarkan hasil observasi. Ya kan, berdasarkan observasi kan Rue? Ya. Taunya? Ya. Ya. Hasil survei boleh. Survei atau observasi sembarang. Survei ya. Nggak usah survei. GI. Pakai I ya. Survei ya. Oh, yus. Kius masa Allah. Masih sering dijumpai masyarakat ya wis gitu. Nanti permasalahan ya. Rencana pemecahan masalah. Program utama mengajar anak-anak di sebentar. Kamu membantu mengajar atau mengajar? Kita Atau membantu membantu kan kamu kan pingin ini kan piye bayanganmu piye program utama. Ya kita ngajar gitu Pak di balai desa, kita datangin anak-anak gitu, ngumpulin anak-anak. Nanti kita tanya apa permasalahan kalian selama proses belajar mengajar gitu, yang bisa dibantu yang mana. Seperti gitu. Boleh mengumpulkan orang gitu? Boleh, diizinkan. Sing izinnya coba? Pihak desanya Pak, diperbolehkan. Iya minggu anu nih. Protokol kesehatannya gimana itu tadi? Nah itu Pak, kita tetap jaga protokol kesehatan. Kita bagi masker juga gitu, kayak yang nggak pakai masker, hand sanitizer gitu. Tetap jaga jarak gitu Pak. Sudah ada sponsor untuk memberikan masker? Enggak Pak, kita dari dana kita sendiri mau beli maskernya gitu. Tak duit minggu. Bendino setiap hari. Yakin? Kalau yakin sih nggak apa-apa. Ada ya, tapi dananya ada ya? Dananya kita sudah mulai iuran sih Pak. Total anggaran dananya itu 1.100.000. Sebentar Pak. Enggak, nanti di keuangan kan ada ya. Tapi yang pasti pokoknya yang penting enek ada protokol kesehatan dan itu ada izinnya. Iya. Berapa orang kira-kira nanti satu kali pertemuan? Nah itu sedapatnya kita Pak. Kan nggak semuanya mungkin mau hadir gitu.
Enak pagi itu. Iya, apa? Juga apa? Anak mau juga senang ya? Iya sih. Tapi sebetulnya permasalahan utamanya itu mereka susah mengikuti pembelajaran daring kan gitu aja ya. Iya, kurang efektif gitu. Jadi materinya itu nggak terserap dengan baik ke mereka. Leluh gitu. Iya, tapi maksud saya, tapi perangkat desanya gimana dengan program model kayak gini? Boleh diizinkan gitu. Mereka juga siap bantu, Pak. Welcome gitu. Durasi waktunya? Kali ini minggu kedua kita rencananya. Untuk mulai. Maksudnya berarti kalian ke sana semua? Iya, insya Hari Allah. Sabtu Minggu saja, Pak. Iya, hari Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu saja. Artinya setiap Sabtu Minggu kan kalian kumpul di sana. Ini orang Sidoarjo semua yang ada di kelompok ini? Ada yang Surabaya. Ada yang Surabaya ya? Enggak, tapi artinya kan katakanlah naik mobil, naik motor itu kan enggak lama kan perjalanan. Karena kan maunya ini pun juga KKN-nya itu daring gitu loh maunya. Jadi kalau saya rasa kan ini programnya akhirnya enggak daring kan. Kita sebenarnya juga pengen Pak daring gitu. Cuma ya itu bingung cara pengaplikasian ke daringnya itu gimana ngajar. Kan nggak semua betul. punya HP koneksi internet gitu. Ya betul. Ya saya tahu maksudnya kan memang masalahnya mereka mau daring kan gitu kan. Terus ini kamu kasih offline kan gitu. Ya solutif sih tapi kan kondisinya itu loh kan harus daring kok offline gitu maksud saya. Atau begini. Anda harus membatasi. Jadi minggu pertama ya coba programnya aja, programnya ini sudahlah, oke lah, masalah tulisan oke, nanti dibaca lagi, yang tipe-tipe diganti terus ke bawah. Stop, memberikan edukasi yang menarik bagi iki apa lagi? Oh, tentang hand sanitizer karo iki masker ya, terus penyuluhan lainnya gitu, terus media pembelajaran. Oke, terus lanjut program tambahan literasi maupun media sosial. Oke, lanjut. Oke, forum belajar dan pendampingan. Forum belajar dan pendampingan belajar. Oke. Lanjut. Menggagas. Oke. Terus pendidikan karakter bagi anak-anak, terus lanjut. Pengadaan lomba bagi siswa. Lomba apa lagi? Kalau di bulan Ramadan kita ada lomba kayak azan, bacaan surat pendek gitu. Terus kalau misal di offline? acara, iya offline di masjid. Boleh? Belum tanya sih Pak. Ya? Iya. Penyuluhan terkait COVID-19 pada masyarakat. Aduh, saya nggak yakin ya boleh kok kayak. Programnya kayak gini. Oke, nanti saya nggak boleh ya sudah gitu aja ya kayaknya. Tapi kalau mengumpulkan anak-anak sih sebetulnya iki ya aman ya, karena anak-anak itu ya imunnya sih. Oke, lanjut. Penyuluhan terkait COVID-19 pada masyarakat. Offline juga ya? Iya. Google Meet Zoom. Kita keliling desa gitu Pak, jemput bola. Jadi kalau ada warga yang nggak pakai masker, kita hampiri, kita kasih sosialisasi gitu. Gimana caranya? Nggak kebayang saya. Yang Jadi kan di desa itu kan banyak sih Pak, kerumunan masyarakat gitu. Banyak yang nggak pakai masker gitu. Jadi semisal kita ketemu, kita datangi, kita samperin, Pak gini. Lalu ada Google Meet sih. Penyuluhan ini bisa dengan dua opsi, yaitu secara daring. Kayaknya enggak deh.
Oke, coba. Lanjut. Lanjut dulu. Oke. Ini rencananya ya. Oke, lanjut. Terus. Lanjut. Terus. Lanjut. Terus lanjut. Terus. Nah ini Pak yang kita bingung. Kayaknya kita ini aja ya. Coba nggak usah ada penanggung jawab gitu gimana ya? Nggak usah dosen pembimbing juga nggak ada. Soalnya yang Sidoarjo 24 itu nggak ada. Atau diadakan semua ya? Karena saya tadi malam tuh coba browsing itu kok nggak ada ya. Di panduan pun juga nggak ada ini. Penanggung jawab, dosennya nggak ada. Jadi langsung ketua, wakil ketua, sekretaris gitu. Iya, nggak usah ya, nggak usah dikasih ya, biar sama ya. Kemarin juga saya tanya sih Pak sama ketua kelompok Sidoarjo 24. Ya sama, katanya mereka tidak pakai rektor gitu. Duh, proposal yang dikirim kemarin ini nggak ada. Berarti harus DKI berarti. Kemarin tuh mereka ngirim ke saya, tapi nggak ada ininya. Oh. Ya wis, nanti ada berarti dikasih aja wis, nggak mau. Terus lanjut aja, terus lanjut. Coba lagi ke bawah terus. Terus lanjut. Terus langsung ke bawah terus. Kalau tabel ini lanjut terus. Habis? Sudah. Oke, coba begini. Oke, kita coba bahas satu persatu kegiatan nanti. Maksudnya ini yang mungkin bisa gimana gitu, maksudnya caranya nanti itu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan menyesuaikan. Coba mulai dari program utama tadi. Oke, stop. Program utama tadi. Nah, ini. Nah, ini kan kamu kan mengumpulkan. Kamu sudah tahu nanti aula yang digunakan itu seberapa besar? Sudah Pak, di Joglo Balai Desanya. Joglo Balai Desa. Itu kira-kira ukuran berapa kali berapa, terus baru itu bisa memuat berapa orang gitu, ngerti? Bisa nggak gitu? Kira-kira 20 Pak. Nah, maksud saya begini, nanti kan kamu cari orang juga, ya kan? Kamu kan masih cari orang lah, Kak. Seharusnya awal kegiatan Anda ini nanti itu adalah menentukan jumlah yang mau ikut. Silakan dicatat. Jadi, nanti kalian awal kegiatan itu harus, jadi kegiatan pertama ketika Anda ke sana itu adalah mencari yang mau ikut program Anda. Berapa orang? Katakanlah ada 100 orang. Terus kapasitasnya adalah 20. Berarti Anda harus membuat 5 sesi dalam Sabtu Minggu tadi. 5 sesi dibagi 2 hari. Gitu ya, Pak. Iya loh. Jadi dia kamu jadwalnya ada jam segini loh ya. Kamu jam segini, kamu jam segini, kamu jam segini gitu. Nggak boleh langsung semuanya. Karena kan ada batasan jumlah kan. Biar kita bisa tetap jaga jarak. Kan gitu. Nah, katakanlah tadi kan kamu kan mungkin kapasitasnya 20, Pak. Gitu. Kalau dapat 100 orang, ya wis 20 itu biar caranya. 100 orang dibagi 20, berarti harus ada 5 sesi. Jelas ya? Nah, menurut saya sesi-sesi itu nggak apa-apa dicampur SD, SMP, SMA kan nggak apa-apa. Toh nanti kalian kan banyak orang. Jadi nanti SD-nya siapa, SMP-nya siapa. Nah, bisa bagi-bagi nanti. Jadi nanti bisa bagi-bagi. Jelas ya? Jelas ya, saya maksud ya? Karena kan kamu sekarang masih belum punya data siapa yang mau ikut, siapa yang enggak kan?
Nah, yang berikutnya, ketika sudah dapat data, paling tidak kamu buat aturan. Aturan untuk anak-anak yang ikut program itu bagaimana? Harus datang, selalu datang, tepat waktu, harus ini, harus itu, harus ini, gitu. Harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, harus bawa ini, dan itu harus diatur. Gitu ya. Jelas ya? Ya, Pak. Nah, terus kalau memang begitu, Anda sudah punya posko di sekolah di daerah situ. Sudah disediakan Siapa? di balai desanya. Oh, Ada di balai ruangan desanya gitu. ada ruangannya. Oke. Iya, ada. Oke, tapi kan seharusnya itu hanya posko untuk ini ya. Kalian kan nggak rencana untuk ini toh, untuk nginep kan di situ? Ya, sebenarnya ada, Pak. Buat yang jauh-jauh itu, Pak. Duh, yang paling jauh Malaman mana kan. ini? Yang jauh-jauh, teman-teman. Yang merasa paling jauh di sini siapa? Ada Saya, yang Pak. dari Surabaya, Pak. Saya. Di Meratang, Pak. Beratang lah ada no Sidoarjo. Stasiun Pasar Turi, Pak. Loh, mana pasar Turi jauh itu. Ya kalau bisa ya yang jauh-jauh itu ikut daring. Gimana caranya? Kegiatan offline gini nggak boleh. Kalau terlalu banyak gitu ya. Atau mungkin nanti ini dibagi dua sekalian. Yang Sabtu siapa, yang Minggu siapa gitu. Jadi nggak ada yang nginep akhirnya. Sudah dicatat tuh Abi ya? Sudah, Pak. Jadi gitu. Ini ada berapa orang? Kayaknya 16 ya, 15 ya? Gitu, 15. 15 itu dibagi dua. Jadi yang jauh-jauh tetap datangnya ya tetap Pak. Katakan datang hari Sabtu, minggunya nggak usah datang, berarti setelah selesai langsung pulang. Gitu. Kegiatan ini loh ya. Kalau nginep saya nggak izinkan. Nginep bareng-bareng nggak mau ke banyak orang kan ini 15 orang. Ruangannya berapa? 1, 2. Berapa Bi? Dari balai desanya kita, Pak. 1, Pak. Nah, 1 mau dibuat rame-rame gitu kan nggak boleh. Kalau buat sekretariat aja nggak apa-apa. Tidak semua Pak yang menginap, Pak. Gimana? Tidak semuanya yang menginap, Pak. Cuma Iya. yang misalnya ke malaman gitu nginap. Ya nggak apa, tapi yakin di situ kamu tidurnya nanti nyenyak. Kayaknya nanti acaranya dibikin nggak terlalu malam gitu loh Pak, biar semuanya bisa istirahat di rumah. Nah, maksud saya juga begitu. Jadi menghindari teman-teman itu tidak di rumah. Nah, saya itu inginnya sebetulnya kalau memang ngajar ya bagaimana caranya online. Dan sebetulnya kemarin itu bayangan saya kan sudah begini, coba kamu bantu di sekolah, buat media pembelajaran, membantu guru untuk ngajar. Maksudnya membantu guru untuk ngajar itu bicaranya online ini berjalan gitu. Kemarin itu begitu kan penjelasannya. Tidak membantu gurunya bikin Google Classroom. Terus nah, gitu-gitu. Media pembelajaran gitu ya, Pak. Gitu-gitu, seharusnya begitu-gitu. Google Classroom atau mungkin nanti apa ya, media pembelajaran yang mungkin bisa diakses oleh siswanya, mudah diakses oleh siswanya, gitu-gitu. Hanya kita takutnya itu dari sekolah sendiri itu dikira PPL, Pak, suruh ngajar gitu. PLB, iya sih, iya betul. Tapi maksudnya kan saya kemarin tuh bayangannya begitu, jadi tetap bisa online. Nah, yang di sana, yang paling dekat sana nanti berhubungan dengan sekolah yang ada. Pak, ini kami tuh hanya begini, nanti ini sama teman-teman nanti dibantu bagian ini gitu. Bayangan saya begitu. Tapi kalau memang teman-teman mau seperti ini ya harus protokol kesehatannya itu. Ini kan bahaya kayak gini. Begini. Tapi setiap KKN itu ini ya, kegiatan KKN harus banyak gini ya.
Nah, itu Pak, yang saya perlu tanyakan di sini ya Pak. Itu harus lapor ke logbook setiap minggu, per bulan, 2 minggu sekali atau gimana ya Pak? Minimalnya. Kalau logbook itu kan catatan harian. Jadi setiap ada kegiatan ya dilaporkan. Kayak hari ini penlat, ya ini Anda harus buat logbook. Berarti Idealnya, terserah dari kita gitu ya Pak. Pokoknya iya. ada laporan gitu. Iya. Nah, kalau nggak ada kegiatan terus Anda buat laporan, apa yang dilaporkan? Gitu. Jelas ya? Iya Pak. Pak mau tanya Pak. Gimana? Misalnya kegiatannya dikurangi tapi lebih diintensifkan gitu, boleh Pak? Nah, maksud saya begitu, tapi bukan yang offline gitu maksudnya. Silahkan, nggak apa. Saya lebih suka gitu sedikit, tapi lebih. Kalau ini tadi ya gitu ya, formatnya kalau yang ini tadi kegiatan ini, kalau memang Sabtu Minggu silahkan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tapi tadi didata dulu berapa orang yang mau, setelah berapa orang yang mau, setelah itu baru ditentukan jumlahnya, maksimal 20 orang yang ada di aula desa. Gitu. Oh, kelompok 1 2 gini, 5 sesi. Sabtu siapa, Minggu siapa, dibagi 2 kelompoknya. Jadi begitu. Kalau ini ya, kalau nggak begitu nggak boleh. Rame-rame mesti nggak boleh. Jelas ya? Iya Pak. Ya, lanjut ke berikutnya. Ini jelas nanti kayak gitu teknisnya. Memberikan edukasi yang menarik bagi warga di sekitar desa pendidikan merupakan tuna aksara. Ini acaranya ya offline juga ini nomor 2. Iya Pak rencananya. Oh, atau begini ya. Atau begini. Mungkin ya. Desa itu ada wifi-nya nggak? Ada Pak di balai desa. Nah, atau begini loh. Kamu itu nggak apa-apa yang awal-awal itu offline. Tetapi coba kamu membuat program yang mengajar itu menggunakan apa jenenge itu? Google Meet. Fasilitas kayak Google Meet kayak apa ngono arek-arek diajari dhisik di awal-awal. Jadi nanti kalau mau ikut program saya nanti kayak gini loh. Kayak gini akhirnya nanti teman-teman bisa mengajarnya via online. Dengan cara menjelaskannya itu. Nah, tapi nanti kalau memang ada yang dekat sana, rumahnya dekat sana, atau rumahnya memang desa situ. Saya dekat sana, Pak. Nah, mungkin nanti Abi gitu yang di sana mengarahkan teman-temannya yang ada di situ anak-anak yang mau belajar di situ, setelah itu nanti nonton nonton yang menjelaskan secara online tadi. Teman yang lainnya, teman KKN yang lainnya, mahasiswa yang lainnya gitu. Jadi kayak pendekatan secara offline terus kita ngajarnya tetap online tapi. Ya. Tapi kan tetap ada dikumpul nodisi. Mereka dipastikan mereka bisa dulu. Nah, ketika mereka bisa, tidak harus ke aula desa. Secara daring gitu ya, Pak. Kan masalahnya kan tadi kamu kan, oh iya mereka tidak bisa kan gitu. Ya wes didampingi dhisik beberapa kali pertemuan sampai benar-benar mereka bisa. Lah bagi sing nggak duwe gadget, ya nang iki nang desa. Kamu pinjami laptopmu atau kamu pinjami kan di desa kan ya ada komputer sih. Tapi nggak dibuka untuk umum gitu, Pak. Iya piye carane? Atau laptopmu didelok bareng-bareng gitu. Yang nggak punya gadget itu lihat laptop kamu secara daring kan bisa. Yang ngajar teman-teman yang lainnya bisa toh. Itu tuh daring nanti hasilnya.
Yang di situ akhirnya hanya kamu. Mungkin dipiket nggak apa-apa, kamu Sabtunya, Minggunya siapa, satu orang gitu. Jangan sampai bareng-barengan. Atau mungkin dua orang untuk mengondisikan anak-anak yang di situ. Nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya satu kelompok ini harus datang ke situ, kok saya nggak yakin. Maksud saya itu nggak yakin aman gitu loh. Kalau sudah orang-orang situ gitu kan sudah apa ya? Ya wis orang-orang situ gitu. Orang-orang situ kan wis kondisinya memang kondisi orang situ. Nggak mengkhawatirkan gitu. Tapi ketika datang dari luar itu kok saya nggak yakin kalau itu aman. Gimana? Kebayang nggak, Bi? Teman-teman? Iya, Pak. Kebayang. Kebayang ya? Kan tadi masalahnya gitu aja kan, mereka tidak bisa atau mereka tidak punya gadget kan gitu. Sehingga bisa didampingi secara offline dulu beberapa kali pertemuan di depan. Setelah itu baru kita jalannya online. Kan begitu. Ya jelas ya. Berarti kalau misalnya ada kegiatan senam sama gotong royong, itu gimana, Pak? Nah kalau senam ya nggak apa-apa, senam datang ke sana. Kan ya nggak mungkin, atau senam online ngono. Senam online. Dek kono DKI apa? DKI LCD tau apa ngono. Ada yang jadi instruktur gitu kan bisa. Jadi yang kumpul tetap mereka, kalian online. Tapi tetap di sana masih ada orang yang mengkondisikan, kan nggak mungkin ada di sana nggak ada yang mengkondisikan. Ngerti maksudnya ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oh. Ada lagi kira-kira yang itu. Sudah ya, ini jelas ya untuk pendidikan ya. Jadi pendidikan saya harap piye carane online. Wes ya, piye carane online. Gak mainan di rumah ya? Jelas ya, Bi ya? Iya, Pak. Oke. Wes ada pertanyaan tentang pendidikan? Gak ada? Mungkin dari teman-teman lainnya. Ya ada? Ada yang mau bicara? Iya, Pak. Ya, silakan aja. Kalau berarti ini prokernya diubah lagi, Pak. Pokoknya gimana caranya biar dia anak-anaknya ini belajarnya daring gitu. Ya. Jadi tetap gimana mereka nanti tapi begini. Kan kemarin kan saya bilang, ketika Anda nanti pulang, mereka itu mandiri. Dan nanti kalau Anda dampingi, Anda pulang, siapa dampingi di sana? Kan nggak ada. Siapa yang mendampingi? Nah, tetapi ketika ini nanti online, kan Anda dampingi ya awal-awal, sampai mereka bisa. Setelah itu Anda ajari online. Ketika Anda pulang dari sana, mereka harus terbiasa dengan online. Dengan pembelajaran online. Akhirnya mereka nggak akan ada masalah lagi dengan apa jenis? Dengan pembelajaran online dari guru beneran. Jelas? Iya, Pak. Kalau seumpama buat kayak proker yang kayak gini, Pak, kan kita seumpama salah satu dari kita gitu, Pak ya, nyebar PC. Terus nanti anak-anaknya kalau nggak tahu atau ada PR bisa chat. Tapi kendalanya, Pak, kita nggak bisa setiap waktu ngejawabnya gitu, Pak. Kan soalnya masih ada kuliah, masih ada tugas juga dari kampus gitu, Pak. Sebentar. Ini bukannya Merdeka Belajar tuh 21 SKS? Enggak, Pak. Duh, 3 SKS toh? Iya, Pak. Masih ada matkul yang lain, Pak. Duh, 3 SKS seharusnya nggak sampai segitu lamanya toh. Ya, tahu itu dari sananya, Pak. Iya, Pak. Kita juga nggak tahu. Duh. Kita ngikut gitu, Pak. Birokrasinya itu, Pak, nggak jelas. Nah, iya, saya pikir tadi 21. Ngono kok kamu buat kegiatan sampai ini budget ke sampai ini banyak. Kamu makanya ini prokernya Sabtu Minggu, Pak. Nah makanya kamu ini loh 3 SKS membuat kegiatan segini banyak, keberatan loh. Kamu mikirkan program yang pendidikan iki wis mumet kamu. Jadi dikurangi ya, Pak ya?
Ya, yang paling mungkin bisa dilakukan lah setara dengan E3 SKS lah. Kalau ini 21 SKS tak biarkan ini banyak kegiatan kayak gini lah. Tapi ini cuma 2 SKS aja, oh, banyak-banyak. Terlalu banyak ini. Iya Pak, terima kasih. Jadi proker yang mungkin yang mana Pak ya buat yang 3 SKS itu? Ya yang pendidikan ini mungkin, tapi pokoknya online. Jelas ya? Gitu. Berarti yang pendidikan aja, yang edukasi ini Pak? Iya, edukasi kepada siswa-siswa tadi. Nah, tadi kan katanya tadi menyebar CP gitu ya. Enggak Iya Pak. apa-apa, kan ini kan banyak orang. Makanya kan banyak Iya. 15 orang. 15 orang dalam 7 hari kan berarti 2 bisa 3 kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari. 3 orangan kan? Senin 3 orang, nanti yang ngatur ini 3 orang ini 3 orang ini bisa. Berarti kalau nyebar PC gitu, berarti kayak hari Senin itu yang kalau dapat anak ngechat gitu diserahin ke 3 anak pertama gitu Pak? Ya, itu kan Terus gitu. kalau Selasa gitu ada piketnya sendiri-sendiri gitu Pak? Ya, tapi kan nanti jangan kayak gitu, diberi jadwal, Hajar, diberi jadwal. Jadi ketika Anda chat, nanti layanannya adalah jam segini sampai jam segini, bareng-bareng, jangan satu-satu orang. Satu-satu orang ya habis kamu. Berarti kita nggak setiap waktu dapat gitu Pak? Berarti Loh, dijadwal. setiap saat datang, katakanlah nih, besok ada acara kui gitu ya, ada acara itu, pendampingan katakanlah gitu. Nah, pendampingan itu nanti dilakukan pada jam segini sampai jam segini. Silahkan daftar mulai jam segini sampai jam segini. Saya nggak daftar, ya nggak dilayani di jam nanti jadwalnya gitu. Kayak kamu buka klinik, kayak kamu buka ini loh, kayak kamu dokter buka klinik gitu. Daftar dulu mulai jam 7 sampai jam 10, daftar. Nah, saya daftar jam 7 sampai jam 10 nanti dilayani jam 4 sore. Saya nggak daftar jam 7 sampai jam 10 sampai 4 sore datang nggak dilayani. Gitu loh. Saya mikirnya itu kita itu membantu PR-nya mereka gitu loh Pak. Jadi entah mereka ngechat jam berapa itu sebisanya kita balasnya gitu loh Pak. Nggak boleh. Nanti apa kamu ngajari karakter ini? Orang itu, siswa itu diajari karakter itu dengan cara berdisiplin waktu juga. Iya. Terus merencanakan juga. Lalu ketika mereka ngomong, oh iya saya rencanakan nanti daftar, setelah itu saya rencanakan jam 4 layanannya. Itu kan mereka nanti bisa mengatur waktu itu. Nah, itu namanya nanti pendidikan karakter. Dari sampai naik. Pokoknya chat jaluk segera dibalas gitu. Itu kan nanti membiasakan orang nggak baik gitu. Ini kok balas-balas sih? Itu nggak benar. Akhirnya empati terhadap orang lain itu nggak ada. Nyapa sih kok nggak dibalas-balas kan gitu kan? Terkadang mungkin teman-teman juga gitu kan, mahasiswa ini kok dibalas-balas sih sama Pak Bayu apa. Nah, karena empatinya nggak ada gitu. Kan kudunya orang itu ada empati itu juga. Oh mungkin masih sibuk, oh mungkin masih ada kegiatan lain, oh mungkin gitu. Nah itu kan harus ditumbuhkan kayak gitu, rasa empati. Nah makanya Hajar kalau memang mau program ini ya, program ini sudah bagus, tetapi nanti coba kalau memang dikemas kayak gitu ya itu caranya. Tetap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 3 dijadwal. Nah mereka kan sing sekiranya mereka itu siap belajar jam berapa. Nah makanya nanti kalau memang CP tadi loh, pokoknya awal pertama nanti Abi dan teman-teman Hajar juga mungkin nanti silahkan survei dulu. Mereka itu mau belajarnya di hari apa, jam berapa. Dan nanti Anda bisa menyimpulkan, oh iya berarti hari jam-jam segini loh mereka mau belajar ya sudah. Jam segini sampai jam segini. Dijadwalkan hari Senin. Jam segini sampai Selasa. Segini-segini Rabu. Gitu. Iya Pak. Jelas ya? Iya Pak. Iya gitu. Nggak harus Sabtu Minggu. Jelas ya? Iya Pak. Oh. Dan seharusnya memang kayak gini ini Anda juga ini apa terhubung dengan guru juga gitu. Dan nanti belum tentu guru ini cocok karo pelajaran mulai gak cocok ya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau konfirmasi sama guru gak apa-apa Pak ya?
Nggak apa-apa kan, ini kan bukan nanti konfirmasi ini gimana kalau yang ikut itu sekolah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Iya. Susah kamu koordinasinya. 25 orang beda sekolah semua. Iya konfirmasi. Susah, Pak. Susah. Gitu. Lah makanya susah itu. Nah, tapi nanti yang menjadi kendala kalau online tadi, iya wifi nih, iya gadget kan gitu. Nah makanya tadi Abi yang paling dekat di sana itu yang bisa mengomunikasikan kepada peserta nih. Oh yo, ayo di aula desa kan gitu. Kan ada jadwalnya kan. Di aula desa bareng-bareng sing gak duwe gadget gue bareng karo iki. Oh, bisa kayak gitu. Nah, makanya nanti kalau memang ke sana lagi, Pak, saya itu programnya adalah kayak gini. Nanti kalau boleh, nanti kami pinjam komputernya atau apa, dan seterusnya. Atau kalau nggak gitu kan, iya caranya ada, oh iya ada yang punya gadget satu atau ini buat rame-rame. Tapi rame-rame pun ya tetap ayo sampai ini. Ya, gitu ya. Jelas? Iya, Jelas? Pak. Oh. Iya. Gitu. Silakan dikemas nanti itu ya. Pendidikannya. Ada pertanyaan tentang pendidikan? Masih belum, Pak. Nanti dipikirkan lagi sama teman-teman, Pak. Oke, coba selanjutnya program tambahan. Literasi ini, pokoknya yang penting ini harus online. Kalau nggak online, nggak usah ditambahkan. Jelas ya? Kalau bisa dibuat online, online saja. Kalau enggak, jangan. Jadi kita kayak ngasih konten gitu ya, Pak, di media sosial. Bisa jadi. Tapi yakin tak wong gelem maca. Bicarane wong maca. Oh ya itu, Pak. Kan nggak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, makanya bapak-bapak ya. Oke, kalau menurut saya nggak usah banyak-banyak lah. Menurut saya nggak usah banyak. Itu tadi loh, yang kamu pendidikan tadi kamu maksimalkan wis keren menurut saya sudah. Oke, tapi nggak apa-apa, coba ke bawah dulu. Yang paling mungkin saja. Tadi paling mungkin ya, yang tadi yang hajar tadi oke keren. Forum belajar lah, iki kan sebetulnya ini mirip kan sebetulnya forum belajar dan pendampingan tadi itu. Tapi kok ini ada home visit ya? Nah itu, Pak. Nah mungkin ini nanti home visit ini nanti boleh dilakukan pada yang itu tadi. Oh wis daftar. Gini loh. Harapannya kan gini, orang yang mau daftar programmu itu adalah orang-orang yang bagus kan? Memang benar-benar niat kan? Lah berarti ketika wis niat tapi ternyata ada masalah di jalan, nah itu baru home visit boleh. Forum belajar dan pendampingan ini boleh. Katakanlah gini, lek sing enggak daftar ini kan wis ya wis memang ini bermasalah kan bukan urusan saya gitu. Tapi ketika wis daftar tapi sebetulnya dia sudah punya niat kan lek wis daftar itu. Ya, jelas ya? Ya, Pak. Nah, sudah punya niat tapi ternyata DE ketika sudah berjalan ada masalah kok nggak tahu masuk nggak. Nah ini baru home visit boleh. Jelas ya? Jadi kalau misalnya nggak dapat orang gitu, kita jemput bola gitu, Pak. Iya no, yo piye nih? Jemput bola. Tapi saya rasa mau lah kalau difasilitasi mau. Yang penting mereka itu dapat fasilitas itu aja. Kalau menurut saya. Apalagi gratis kan? Ya, apalagi ada konsumsi, Pak, pasti mau. Nah, itu ya menghabiskan anggaranmu nanti. Oke, terus lanjut. Forum belajar nanti mungkin bisa, tapi ini menggagas desa masa kini coba. Sekolah senam terus apa nih? Tunas aksara.
Ya nggak apa-apa sih, menggagas desa masa kini nggak apa-apa. Tapi kan ini jangan sampai menjadi rutinitas sing pada waktu yang pendek ya. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu nggak apa-apa sih. Menggagas desa masa kini seperti senam apa gitu ya. Kalau senam kan bisa seminggu sekali gitu ya, nggak apa-apa. Pokoknya sementing kalian nggak sering ke sana loh kok ini. Nggak setiap hari ke sana. Lebih banyak daring gitu, Pak. Lebih banyak daring. Oke, terus lanjut. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Tapi pokoknya di jeda waktu sing rada panjang. Jangan setiap pendidikan karakter bagi anak-anak. Iya maksudnya. Iya maksudnya pendidikan karakter yang gimana? Lewat itu tadi Pak, kegiatan di bulan puasa. Oh di bulan puasa ini ya? Iya. Pendidikan karakternya yang seperti apa nanti ini? Jadi kalau misalnya kita bagi takjil gitu, kita ngajak anak kecil gitu, kita ajari gini loh, bagi takjil itu. Bagi takjil. Siapa yang masak nanti? Kita pakai gorengan mungkin Pak. Uang lagi ya. Saya itu sebetulnya nggak enak kalau teman-teman itu harus banyak mengeluarkan uang juga. Nah itu Pak, barangkali dari kampus ada dana. Gitu. Lah iya, lah di kampus saya belum tentu kamu dapat dana kok. Kayaknya. Nah, sekarang 5.000 orang didanai KB habis itu anggarannya. Anggaran UNESA itu nggak nutut lah, nggak mungkin bisa. Ini hanya 3 SKS, makanya gini loh, teman-teman itu harus menimbang 3 SKS itu bener tak? Saya itu mengeluarkan uang segini hanya untuk 3 SKS gitu. Itu harus bener-bener dihitung. Realistis gitu loh maksudnya. Ya. Ini mungkin ya pokoknya kamu punya uang banyak ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau enggak ya jangan. Lanjut. Pengadaan lomba ini juga nggak apa-apa. Kalau memang mau lomba kayak yang tadi yang ngaji-ngaji itu nggak apa-apa kan anak-anak juga nggak apa-apa. Tapi kok sementing protokol kesehatan kan mau hari Jumat ya puasa ya. Oke lanjut. Tapi seumpama daring lah jadi iso ya. Apanya Pak? Lomba itu, gitu Pak? Lomba itu daring. Ya kalau semisal kayak tadi Pak, literasi digital, kita ngajak anak-anak sana itu bikin konten secara online gitu. Nanti kita nilai ceritanya gitu. Mungkin. Oh, itu keren itu. Nah, nanti teman-teman bisa itu kalau mereka banyak yang ini ya, nanti bisa jadi kumpulan buku ya, buku kumpulan. Ya jadi kayak perpustakaan online gitu ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Duh, gini loh maksudnya kalau memang ada yang seperti itu silahkan nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Jadi mereka membuat konten konten di Facebook, di apa jenis di Instagram maupun di Twitter gitu yang ini nggak apa-apa. Atau sekalian blog atau apa gitu mereka nulis cerpen gitu ya. Iso-isone nggak apa-apa. Nah, nanti kita bisa dikumpulkan bisa jadi buku itu. Keren itu. Jadi teman-teman nanti ada produknya buku kumpulan cerita pendek anak-anak di SD itu. Gitu. Atau cerita rakyat, cerita rakyat di daerah sekolah apa di kono kabeh lah. Jadi lomba anak-anak kecil itu disuruh membuat cerita pendek sing pernah diceritai oleh orang tuanya. Tulis gitu nanti bisa dijadikan kumpulan-kumpulan gitu. Bagus itu. Jangan itu nggak apa-apa. Lomba-lomba yang seperti itu. Kalau lomba-lomba yang ngaji terus apa tadi online juga nggak apa-apa. Nanti pakai Zoom saya nggak apa-apa. Oke lanjut. Penyuluhan terkait COVID nih kayak kita ya apa ya kegiatannya. Pokoknya online oke, wis gitu dok saya. Karena penyuluhan misal keliling desa gitu gimana Pak? Kesel loh. Piye caranya? Sekarang gini loh. Polisi saja menegur orang-orang di warung kopi itu saja dilawan apalagi kamu itu. Piye caranya Dipengkas boleh nggak Pak? Gimana? Kairani ya? Gimana maksudnya? Misalkan nanti apa program yang terkait COVID ini dihilangkan gitu, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Saya tahu pokoknya gimana tadi loh. Kamu itu 3 SKS gitu loh. Ditimbang toh antara program sama SKS-nya gitu.
Saya tadi tuh 6, wes keren nih, banyak. Oh, keren ya wis. Saya pikir 21 SKS. Ya kalau 3 SKS loh, buat apa banyak-banyak? Kok sepenting jalan mereka dapat manfaatnya sudah. Jelas ya? Kak Irani ya? Nggih, Pak, jelas terima kasih. Oh, gitu. Tapi saya yang paling dukung tadi, yang Hajar jelaskan tadi itu keren itu. Menurut saya itu lebih bagus. Itu tapi dikemas yang lebih bagus. Oke, terus lanjut bawah. Habis. Begitu. Wes, ada pertanyaan? Silakan direvisi nanti. Pak mau tanya, Hmm. kalau kegiatannya dikurangi itu apakah tidak mempengaruhi ke nilainya atau gimana, Pak? Toh, dari awal itu kan nanti nilai itu yang buat saya toh. Nggak perlu khawatir tuh teman-teman. Buatlah program, lakukan programnya, laporkan, selesai. Saya yang nilai nanti. Jelas ya? Berarti gini Pak, kalau prokernya cuma seumpama utamanya cuma 3 aja gitu loh Pak. Entah itu tadi yang kayak buat lomba yang apa tadi azan atau buat cerita pendek terus mengajar sama apa satu lagi gitu Pak. Cuma 3 doang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa programnya itu. Nanti lain di kono kamu dimintai lagi ya harus mau loh tapi. Saya butuh ini Mas, butuh itu ya silakan dibantu. Nah itu menjadi program tambahan. Jelas? Oh gitu ya Pak. Karena kemarin ini loh. Kemarin itu di grup DPL, DPL ya, DPL KKN. Itu tuh begini, Pak, saya programnya segini, tapi ketika saya sudah survei ke sana, kepala desanya itu minta ini bantuan kepada kami. Terus piye lah kayak gitu. Programmu wis akeh ditambahinnya ke kepala desa piye. Nah, itulah nanti yang menjadi program tambahan, nggak masalah. Nah, maka dari itu nanti teman-teman ketika sudah di sana nggak apa-apa. Nanti tanya kepada kepala desa, selain ini nanti kami bisa bantu apa. Itu nanti lebih kontekstual dibandingkan Anda meraba-raba seperti ini. Maksudnya ini kan, oh kemungkinan nanti ini Pak, ini kan masih kemungkinan kan program ini. Tapi ketika Anda sudah di sana, setelah itu tanya kepada kepala desanya, setelah itu kepala desanya minta apa, itu kan lebih konkret itu. Lebih kontekstual apa yang dihadapi, ya masalah yang dihadapi oleh desa. Nah itu Anda wajib membantu. Jelas ya? Iya Pak. Oke. Ini sudah 11.59. Teman-teman silahkan nanti direvisi. Ya, kalau memang ada pertanyaan nanti silahkan tanya di WA group atau WA pribadi, nggak masalah. Masih ada waktu hari ini sama besok hari Senin. Ya, Senin nanti usahakan jam 12-an lah nanti WA ke saya untuk ini nanti biar saya cek, saya tanda tangan. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Setelah ini saya akan Sidoarjo 24 ya. Sudah jadwalnya jam 12. Oke, terima kasih untuk Sidoarjo 23. Tetap semangat. Tidak usah banyak-banyak, disesuaikan dengan SKS-nya ya. Iya Pak, terima kasih juga. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Nah. Terima kasih.